Suatu malam, di saat sedang terlelap tidur, entah malam apa itu tepatnya, yang pasti hari-hari itu lumayan lelah dan rutinitas yang berhubungan dengan PR di setiap malam harinya. Tidur agak larut, dan dalam hitungan menit sudah langsung terkapar dan tidak ingat waktu. Tidak ganti baju, tidak gosok gigi dan tak cuci muka. Maklumlah, sebenarnya cerita ini terjadi pada waktu saya masih SMP kelas 2. Efek kecapean. Tiba-tiba saya mendengar suara tangisan menyedihkan dari seorang perempuan. Suaranya agak keras di telinga, lumayan mengganggu lelapnya tidur saya malam itu. Bulu kuduk mendadak berdiri. Mata yang tadi sudah sangat rapat sontak terbuka kaget. Setahu saya, pintu kamar sudah terkunci rapat semenjak tadi saya memutuskan untuk tidur. Suara tangisan perempuan itu masih terdengar cukup jelas, dan waktu kala itu menunjukkan pukul 1 malam. Rasanya tidak mungkin orang rumah yang malam itu menangis. Suaranya tidak terdengar seperti suara ibu, bibi, atau bahkan sepupu laki-laki saya. Lambat laun suaranya terdengar semakin melemah dan menyayup. Tiba-tiba saja saya teringat jika suara itu adalah tangisan kuntilanak atau hantu. Dan suaranya terdengar keras. Berarti dia sedang berada cukup jauh dari kita. Namun jika terdengar sayup dan lemah, berarti sosok hantu itu berada sangat dekat dengan kita. Mata saya lantas melotot hampir keluar. Hah, berarti dia sedang ada di sebelah saya ya sekarang, ungkap dalam batin saya. Rasanya mata saya hampir keluar saat tiba-tiba suatu sentuhan dingin di punggung terasa sangat nyata, membuat suasana kamar malam itu bagai di neraka. Posisi badan saya memang sudah diset untuk menghadap tembok saat tidur tadi. Mata kembali saya tutup rapat karena agak ngeri membayangkan apa yang ada di balik punggung saya. Sesuatu menyerupai tangan masih menempel di punggung. Walau punggung saya berbalut kaos, tapi dinginnya masih bisa saya rasakan, layaknya langsung menempel di kulit. Dek, dek, bangun dek, tolong saya. Suara yang cukup parau berhasil membuat mata saya merem melek. Saya bisa jamin, wahana halilintar kalah menegangkan jika dibandingkan suara parau yang memanggil-manggil saya saat itu. Saya tahu kamu tidak tidur. Saya bukan mau mengganggu. Kembali saya dengar suara tangisan sedih setelah itu. Dengan perasaan tak karuan dan berat hati, pelan saya balikkan badan, menghadap ke arah suara tersebut. Astaga, saya pun terkejut. Di belakang saya berdiri seorang perempuan kurus, memakai daster putih penuh tanah. Kulitnya pucat merata, seperti memakai bedak putih sebadan badan. Hanya saja ada beberapa tetesan darah di bagian mata, hidung, dan mulut. Dan menurut saya itulah bagian yang sangat mengerikannya. Mulut saya menggangga menatap sosok asing yang sekarang berada tepat di depan mata saya. Dan semakin menggangga lagi ketika melihat seutas tambang melingkar di lehernya. Terlihat terikat dengan sangat kencang. Mungkin inilah penyebab suaranya menjadi parau dan lemah. Refleks saya berkata, "Kamu siapa? Kamu mau apa?" Dengan mata sedikit berkaca-kaca, saking kaget bercampur takut. Kemudian dia menjawab, "Tidak perlu tahu siapa saya. Saya mau minta tolong, Dek.
Siapa tahu adek bisa bantu saya. Sesak, Dek. Saya sulit bernafas. Tangannya sambil mencengkram tambang yang melilit di leher. Suara tangisannya mulai terdengar lagi. Kali ini perasaan takut saya berubah menjadi perasaan iba dan sedikit kasihan, sekaligus bingung. Saya tidak mengerti apa yang bisa saya bantu untuk menolong dia. Saya coba untuk meraih tambang itu. Perasaan takut yang tadi sempat agak menggila, sekejap sirna dan hilang. Namun apa daya, sama sekali saya tidak bisa menyentuhnya. Seperti ada sesuatu hal yang menghalangi saya. Dengan berat hati, saya menggelengkan kepala. Maaf, saya tidak bisa bantu Mbak. Maaf. Kembali saya dengar dia terisak dengan suara parau yang keluar dari mulutnya. Posisi dia sekarang duduk hampir seperti bersujud, dengan suara tangisan yang sudah tidak mengisak lagi dan kini lebih terdengar seperti meraung. Singkat cerita, malam itu akhirnya saya memiliki teman baru. Karena walau saya tidak bisa membantunya, tapi malam itu kami habiskan dengan duduk berdua dan berbincang-bincang. Dengan hanya memanggil Mbak, dan dia memanggil saya dengan sebutan Dek. Kami bahkan tidak saling mengetahui nama kami satu sama lain. Kisahnya memang agak tragis. Akhir hidupnya dilalui dengan kisah yang pilu. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga yang dulunya tinggal tak jauh dari rumah yang saya tinggali pada umur belasan tahun. Kemudian berpacaran dengan seorang laki-laki yang sering mengunjungi rumah majikannya. Hingga tak sadar, akhirnya kisah cinta mereka menghasilkan benih yang tak mereka harapkan. Si lelaki kabur, tinggallah dia, janin dan rasa malu untuk pulang yang tersisa. Bunuh diri adalah jalan yang dipilihnya. Dia bercerita bahwa saat itu dia pikir semuanya akan tuntas dengan mati. Ternyata pikirannya salah. Dia yang telah membunuh anak yang ada di kandungannya juga membunuh dirinya sendiri. Kini menyesal atas keputusannya. Mbak pikir dengan kematian semua masalah Mbak akan tuntas dan Mbak tidak perlu lagi memikirkan hal yang membuat Mbak tertekan. Tapi ternyata Mbak sekarang jauh lebih menderita. Sendiri, dingin, sesak, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membantu Mbak. Ucapnya sambil lirih dan menangis. Jantung saya berdebar cepat mendengar pengakuannya. Betapa tidak, beberapa kali juga sempat saya terpikir untuk mengakhiri hidup. Padahal kalau itu saya lakukan, mungkin saya akan merasakan seperti yang dirasakan oleh wanita malang yang sekarang tengah menangis pilu di hadapan saya. Dia juga bilang rasanya seperti tidak diterima di mana-mana. Ke alam manusia sudah jelas tidak mungkin bisa kembali, dan di alam setelah mati pun tidak. Coba pikirkan beribu kali jika di antara kalian ada yang berpikiran untuk mengakhiri hidup dengan sengaja. Hal-hal yang menurut kalian sangat berat dihadapi kali ini hanya setitik saja dari penderitaan yang akan kalian rasakan nanti di sana. Masalah, penderitaan, dan segala kesedihan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi dan pasti ada, dan solusinya bukan dihindari. Mungkin gampang buat saya menceritakan seperti ini, seolah saya adalah manusia yang sangat optimis dalam menghadapi segala permasalahan.
Tapi dengan menyaksikan sendiri pengakuan seorang teman dari dunia lain, percayalah, kisahnya membuat permasalahan terasa menjadi lebih ringan. Semoga cerita yang saya bagikan ini bisa membuat kalian yang sedang merasa tertekan menjadi lebih hati-hati dalam mengambil langkah